Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 7 mengkaji bioteknologi lingkungan dengan mengangkat tema pengelolaan sampah. Selamat menyaksikan. Pada bagian pendahuluan, penggunaan plastik telah meningkat secara signifikan karena keunggulan daya tahan, bobot ringan, ketersediaan mudah, dan harga yang terjangkau. Namun, masalah muncul karena plastik cenderung tidak stabil dan sulit terdegradasi, menyebabkan penumpukan dan polusi lingkungan. Plastik dapat dibagi media alami dan sintetis, dengan yang terakhir berasal dari bahan petrokimia seperti polietilena dan polistirena. Cina dan Eropa menjadi produsen plastik terkemuka, dengan Cina menyumbang 23,9% dan Eropa 21,5% dari produksi global per tahun 2014. Penggunaan plastik mencapai 500 miliar hingga 1 triliun kantong setiap tahunnya. Sebagian besar plastik bersifat inert dan ketidakpahaman dalam pengelolaan limbah dan pembuangan sembarangan menyebabkan penumpukan yang merugikan lingkungan dan kesehatan. Menghadapi masalah ini, penelitian tentang penggunaan mikroorganisme untuk mendegradasi plastik menjadi fokus dengan tujuan menangani polusi plastik melalui pendekatan ramah lingkungan. Tinjauan ini menyoroti pentingnya degradasi mikrobial dalam konteks keamanan lingkungan, dampak plastik pada ekosistem dan kesehatan manusia, serta mekanisme biodegradasi plastik alami dan sintetis. Berikutnya adalah dampak plastik terhadap lingkungan dan kehidupan. Plastik telah menyebabkan pencemaran lingkungan yang terlihat dari jumlahnya yang menumpuk di berbagai tempat. Sekitar 10% dari limbah komunal global atau plastik, menciptakan risiko tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga terhadap kesehatan satwa liar. Keberadaan plastik di laut menjadi ancaman serius bagi kehidupan laut. Dengan lebih dari 240 spesies termasuk penyu, invertebrata, ikan, mamalia, dan burung laut telah menelan atau terjerat dalam sampah plastik. Dampaknya meliputi kerusakan gerakan, pola makan, penurunan reproduksi, serta cedera dan kematian. Selain itu, potensi transfer plastik dan polutan melalui rantai makanan dapat membahayakan kesehatan manusia. Biodegradasi mikroba plastik. Karena polusi plastik telah menjadi masalah bagi lingkungan, sangat penting untuk menyelesaikan masalah ini. Pendekatan konvensional seperti pembakaran, pembuangan ke tempat pembuangan sampah, dan pembuangan ke laut tidak berkelanjutan dari sudut pandang lingkungan. Oleh karena itu, pendekatan bioteknologi sekarang menjadi sangat populer, yaitu dengan mendegradasi plastik menggunakan mikroba. Biodegradasi plastik melalui mikroorganisme terjadi melalui aksi enzimatik mikroba seperti jamur, bakteri, ragi, dan lain-lain. Menjadi metabolit seperti H2O, CO2, CH4, biomasa, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu mekanisme. Jadi mekanisme degraderasi plastik oleh mikroba yaitu dengan cara mikroba mendegradasi plastik sintetis dan alami melalui hidrolisis enzimatik yang dimana mereka mengeluarkan enzim ekstraseluler. Jadi biodegradasi dapat terjadi melalui proses aerobik atau anaerobik tergantung pada faktor-faktor lingkungan dan jenis mikroba yang digunakan. Proses biodegradasi mikrobial dimulai dengan serangan mikroba terhadap plastik. Kemudian plastik diubah menjadi monomer melalui berbagai enzim dan mengubahnya menjadi molekul yang larut dalam air dan permeable dan oleh membran. Proses ini disebut sebagai depolimerisasi. Mekanisme biodegradasi plastik melibatkan biodeteriorasi, biofragmentasi, asimilasi, dan mineralisasi. Jadi pertama-tama mikroorganisme itu menempel pada permukaan plastik, kemudian mengubah propertinya secara fisik dan kimia, diikuti oleh pemecahan polimer atau biofragmentasi melalui pemecahan enzimatik. Berbagai enzim hidrolisis seperti
frutase, urease, esterase, atau protease mengkatalisis pemecahan ikatan-ikatan berbeda dalam polimer. Melalui asimilasi, polimer yang terfragmentasi diambil oleh mikroba dan mineralisasi menjadi CO2, H2O, CH4, dan lain-lain. Faktor utama yang mempengaruhi proses biodegradasi mikrobial tergantung pada karakteristik polimer dan kondisi lingkungan. Karakteristik polimer melibatkan morfologi, gugus fungsional, fleksibilitas, aditif, berat molekul, pengaitan silang, kapolimer, struktur kristalin, dan campuran. Sementara itu, kondisi paparan seperti pH suhu, kelembaban, radiasi UV, biosurfaktan, hidrobisitas, dan enzim menentukan aktivitas mikrobial. Biodegradasi plastik sintetis oleh mikroorganisme. Berbagai strain mikroba memiliki kemampuan untuk mendegradasi berbagai jenis plastik, seperti Brevibacillus spp dan Bacillus spp yang mengeluarkan protease untuk mendegradasi polietilena. Fungus A. pullulans mampu menggunakan polyvinyl klorida sebagai sumber karbon dengan mengeluarkan enzim esterase. Bakteri Alkaligenes phaesalis dan Clostridium botulinum serta strain jamur Fusarium dapat dengan mudah mendegradasi polikaprolakton yang merupakan plastik sintetis. Bacillus brevis, bakteri termofilik, telah dilaporkan mampu mendegradasi asam polilaktat. Brevibacillus burstelensis dan Rhodococcus ruber memiliki kapasitas untuk mendegradasi ikatan CH2 dalam plastik polietilena dan menggunakannya sebagai sumber karbon tunggal. Sebuah studi menunjukkan bahwa radiasi UV mempengaruhi tingkat biodegradasi polietilena berdensitas rendah menggunakan Aspergillus spp dan Lisinibacillus spp dengan tingkat biodegradasi 29,5% untuk RTPE yang terkena UV dan 15,8% untuk film yang tidak terkena UV. Dalam penelitian lain, peneliti menyaring 250 sampel dari lokasi plastik polietilena tereflatat yang terkontaminasi. Mereka mengisolasi bakteri Ideonella sakaicensis yang menunjukkan kemampuan untuk mendegradasi PET sepenuhnya setelah 6 minggu pada suhu 30 derajat Celcius. Dua hidrolase kunci diidentifikasi yaitu petase dan metase yang bekerja secara bersamaan untuk mendepolimerisasi PET. Pertama, petase menguraikan PET menjadi asam mono tereflatat diikuti oleh hidrolisis metase menjadi asam tereflatat dan etilen glikol. Biodegradasi plastik alami oleh mikroorganisme. Plastik alami atau plastik berbasis bio juga bersifat biodegradable dan biokompatibel atau non-toksik. Salah satu kelas bioplastik adalah polyhidroksial kanoat atau PHAS yang merupakan polyester yang dapat terdegradasi. Polyhidroksibutirat atau PHB adalah salah satu jenis bioplastik yang disintetis oleh mikroorganisme sebagai respons terhadap stres fisiologis, seperti keterbatasan nutrisi untuk mencegah kelaparan. Beberapa bakteri yang mampu mendegradasi PHAS meliputi Burkholderia, Bacillus, Cupriadigifidus, dan Nacardiopsis. Dilakukan sebuah penelitian tentang degradasi PHB oleh 105 jamur yang diisolasi dari habitat alami dan lichen. Dari jumlah itu, 41 strain jamur menunjukkan degradasi PHB dengan membentuk zona-zona transparan di bawah dan sekitar koloni jamur. Baru-baru ini, enzim depolimerase baru diisolasi dari Burkholderia cepacia DP1 yang berperan dalam hidrolisis PHA. Enzim ini aktif pada rentang pH 6-10 dan suhu 35-55 derajat Celcius. Bioplastik biodegradable lainnya adalah asam poliaktat PLA yang berasal dari pati jagung, tebu, atau akar tapioka yang banyak digunakan dalam industri obat Belliceniformis dan Amycolactopsis sp. Menunjukkan kemampuan untuk mendegradasi PLA di tanah. Dari pemaparan materi sebelumnya, kita dapat
mengetahui bahwa pentingnya plastik dalam kehidupan sehari-hari sangat besar, tetapi dampak yang dihasilkannya pada lingkungan, kehidupan laut, dan kesehatan tidak dapat diabaikan juga. Biodegradasi mikrobial telah berkembang menjadi satu cara yang efektif untuk mengurangi jumlah plastik serta dampaknya terhadap lingkungan. Mikroba mendegradasi plastik melalui proses metabolisme menjadi bentuk yang lebih sederhana. Selanjutnya, karakterisasi enzim mikrobial pada tingkat molekuler diperlukan agar proses degradasi dapat ditingkatkan.